Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa mengikuti presentasi untuk mata kuliah ekonomi perbatasan dan perkotaan karena saya pada waktu itu terkonfirmasi COVID-19 dan sampai saat ini saya masih positif COVID-19. Pada kesempatan ini saya bersama teman saya Rian mendapat tugas untuk ekonomi perbatasan dan perkotaan, di mana kami mendapat tugas chapter 2 yaitu tentang urban economic, di mana saudara Rian sudah mempresentasikan sampai slide ke-6 dan kemudian saya akan melanjutkan pada slide ke-7 sampai selesai. Masih berbicara masalah kota perdagangan. Yang pertama, perdagangan kota atau kota perdagangan dalam sejarah perkotaan. Yang pertama, sebagian besar pekerja di kota perdagangan tidak memproduksi barang, melainkan mereka mengumpulkan dan mendistribusikan barang-barang yang diproduksi di tempat lain seperti hasil pertanian dari suatu daerah pedalaman dan barang kerajinan tangan dari berbagai lokasi. Yang kedua adalah kota perdagangan dalam sejarah dunia. Yang pertama, kota perdagangan memiliki sejarah yang panjang. Ya. Beberapa kota dibangun dengan pembayaran sistem transfer yang memaksa warga dari daerah perkotaan tersebut untuk melakukan perdagangan atau tukar-menukar dengan secara sukarela. Kota perdagangan dalam sejarah Amerika. Sejarah perkotaan Amerika menggambarkan peran biaya transportasi dan keunggulan komparatif di kota perdagangan. Keunggulan komparatif yang berperan dalam sejarah perkotaan yang pertama adalah inovasi. Selanjutnya yang berorientasi pada transportasi untuk mengurangi biaya transportasi dan berkontribusi pada pengembangan kota perdagangan. Selain kota perdagangan, di sini kita adalah memasuki kota pabrik. Sebagai salah satu contoh di mana pabrik yang memproduksi roti diterapkan pada ekonomi kota, pabrik yang memproduksi kemeja dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah produksi tunduk pada skala ekonomi. Dan yang kedua, menentukan upah dan harga. Yang ketiga, menyesuaikan untuk memastikan keseimbangan lokasi, menentukan area pasar dari sebuah kota pabrik. Kemudian revolusi industri dan kota pabrik. Kota pabrik ini dipengaruhi oleh revolusi industri yang berkembang sejak Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah inovasi di bidang manufaktur, di mana pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan sudah menggunakan tenaga mesin, beralih dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang kedua, inovasi dalam transportasi. Inovasi dalam transportasi juga perubahan, di mana sebelumnya transportasi menggunakan tenaga manusia dan beralih kepada tenaga mesin. Kemudian berdirinya jalan-jalan tol dan perdagangan-perdagangan melalui jalur laut. Yang ketiga adalah inovasi dalam bidang pertanian, di mana bidang pertanian ini merupakan sumber bahan baku dari sebuah perusahaan atau pabrik, di mana mereka dari sektor pertanian ini menggunakan tenaga mesin atau sudah melakukan mekanisasi pertanian. Kemudian teknologi energi ini juga mempengaruhi dalam berdirinya sebuah kota pabrik, serta keputusan menentukan sebuah lokasi kota pabrik juga sangat menentukan dalam berdirinya kota pabrik. Sistem kota pabrik, yang pertama, dalam sistem kota pabrik tidak ada persaingan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, dan kedua, harga menyesuaikan untuk memastikan keseimbangan lokasi kota pabrik. Seterusnya adalah perusahaan yang berorientasi sumber daya dan kota pengelolaan. Yang pertama, kota ekonomi dan area pasar, dan yang kedua adalah di mana di kota pengelolaan ini atau kota industri
tidak menghasilkan keuntungan ekonomi. Persaingannya tidak menghasilkan keuntungan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah kota inovasi. Kota inovasi adalah pusat inovasi karena memfasilitasi limpahan pengetahuan, pertukaran pengetahuan dan ide-ide antara para inovator. Untuk mengembangkan peran limpahan pengetahuan dalam pembangunan ekonomi, pertimbangan wilayah tidak mengalami skala ekonomi dalam produksi atau pertukaran. Asumsi di sini adalah bahwa inovasi difasilitasi oleh kolaborasi. Semakin banyak jumlah orang yang berbagi pengetahuan atau ide, baik secara formal maupun informal, semakin tinggi semakin tinggi inovasi yang dihasilkan sebuah kota tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.